Oke. Kita lanjutkan. Somasi dilakukan minimal 3 kali oleh kreditur atau jurusita. Jadi tadi di atas dijelaskan bahwa somasi bisa dilakukan melalui pengadilan negeri maupun langsung oleh kreditur. Maka somasi ini dilakukan minimal 3 kali. Kalau misalkan langsung dilakukan oleh debitur atau kalau melalui pengadilan, somasi ini dilakukan oleh jurusita pengadilan negeri. Apabila somasi itu tidak diindahkan, jadi debitur setelah disomasi ini dia tidak menghiraukan, maka debitur berhak membawa persoalan ke pengadilan. Nah, jadi saya ulangi, wan prestasi ini hanya bisa dilakukan atau dibawa ke pengadilan untuk diperiksa apabila sudah dilakukan somasi ini minimal 3 kali. Kemudian pengadilanlah nanti yang akan memutus apakah debitur ini wan prestasi atau tidak. Somasi diatur dalam pasal 1238 dan pasal 1243 KUH Perdata. Coba kalian buka pasal KUH Perdata. Kemudian akibat hukum bagi debitur yang wan prestasi atau tidak melaksanakan kewajiban, maka kreditur ini mempunyai hak untuk menuntut debitur ini memenuhi atau melaksanakan perjanjian yang sudah disepakati bersama. Jadi tetap yang melakukan wan prestasi ini dia melakukan prestasi atau kewajiban yang sudah diperjanjikan. Kemudian akibat hukum yang kedua yaitu debitur memenuhi perjanjian disertai dengan pembayaran ganti rugi. Kemudian bisa saja debitur hanya dituntut membayar ganti rugi, kemudian dapat juga kreditur menuntut untuk membatalkan perjanjian. Kemudian akibat hukum berikutnya bahwa kreditur ini membatalkan perjanjian disertai dengan ganti rugi. Pertanyaannya adalah dari kelima ini apakah kreditur ini menuntut semuanya atau hanya salah satu saja? Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang perjanjian, maka adalah kesepakatan dari kedua belah pihak ya. Maka kreditur ya ini bisa memilih salah satu dari akibat hukum ini. Mungkin kreditur hanya menuntut
debitur untuk melaksanakan perjanjian saja tanpa adanya ganti rugi. Ya, jadi kreditur bisa memilih di antara kelima akibat hukum tersebut. Next, jadi ganti rugi yang dituntut oleh kreditur ini bisa biaya, ganti rugi, dan bunga. Ya, jadi ganti rugi yang dituntut ini ada 3. Yang pertama biaya, kemudian kerugian, kemudian bunga. Nah, jadi diinkludkan. Kemudian apa biaya itu? Yaitu segala macam pengeluaran yang nyata sudah dikeluarkan oleh kreditur. Ini keliru ya, yang debitur ini seharusnya kreditur. Nah, jadi misalkan ada perjanjian jual beli, kreditur ini dengan adanya perjanjian jual beli ini kreditur sudah mengeluarkan biaya berapa, ini dihitung. Kemudian rugi. Kerugian karena kerusakan barang kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur. Nah, jadi misalkan ada kerusakan barang, nah, kerusakannya berapa itu dihitung. Nah, kemudian yang ketiga bunga, yaitu kerugian yang berupa kehilangan keuntungan kreditur. Jadi misalkan dengan adanya awan prestasi yang dilakukan oleh debitur, maka kreditur ini kehilangan keuntungan. Nah, jadi ganti rugi ini akumulasi dari 3 komponen, biaya, rugi, dan bunga. Kemudian nanti kalau sudah dilakukan penuntutan di pengadilan, antara biaya, rugi, bunga ini diakumulasi totalnya berapa. Kemudian dari tuntutan kreditur tersebut di atas, ya, debitur ini mempunyai hak untuk membela diri. Ya, jadi dalam gugatan kreditur ini kan diberi hak yang di atas tadi, tetapi kemudian apabila memang kreditur ini dia mengajukan tuntutan, kemudian debitur ini punya hak untuk melakukan pembelaan. Ya, pembelaan atas tuntutan ganti rugi. Yang pertama yaitu mengajukan tuntutan karena adanya keadaan memaksa. Misalkan karena adanya bencana sehingga barang tersebut hilang. Atau karena ada bencana alam sehingga debitur tidak bisa melakukan prestasi. Ya. Kita ketahui kalau misalkan ada keadaan terpaksa, itu apa yang melakukan prestasi itu sudah kehilangan kewajibannya untuk melakukan suatu prestasi. Pembelaan yang kedua, karena kreditur itu juga telah lalai melakukan kewajibannya. Jadi kewajiban ini tidak hanya debitur yang lalai, tetapi kreditur juga bisa juga lalai. Kemudian pembelaan yang ketiga, kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi. Jadi kreditur itu dia tidak menuntut ganti rugi, ya sudah. Gitu.
Terima kasih. Sekian materi untuk kali ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditulis di diskusi. Kemudian silahkan kalian mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.